yakin mau tato permanen ini di muka? Iya dong mbak, tadi gue liat ada cogan atau pakai gambar itu, keren banget sumpah. Deh, yaudah jangan rewel ya kalau sakit. Oke. Hebat itu muka ditato-tato itu ya. Ini tuh seni mas, seni. Lagi umur aku udah cukup kok buat tatoan. Deh, yang penting nanti pas Tante Betty datang kamu sembunyi ya. Mama nggak mau digosipin sama Tante Betty. Iya, lu udah punya cowok. Cowok apa? Anjir. Itu di depan kampus ada cowok ganteng lagi nyariin lu dari tadi. Siapa lagi kalau bukan pacar lu coba? Hah? Seriusan gak sih? Gue seumur hidup aja gak pernah ngechat cowok, anjir. Jadi itu gak mungkin pacar gue gak sih? Dedek kecil. Lu bukannya cogan yang kemarin ya? By the way, gue udah 21 tahun, jadi jangan panggil gue dedek. Bodoh amat, gue lebih tua dari lu 5 tahun. Ya udah, terus ada perlu apa lu nyari gue? Lu tahu nggak siapa arti tato itu? Gak tau, gue liat punya lu keren, jadi gue ikutan. Gimana? Keren kan? Keren apanya? Aduh, lu bodoh banget, sumpah lu nggak tahu tato itu tuh. Oh, gue lupa bilang ya, lu satu-satunya cewek di anggota gangster ini. Kenapa gitu? Kalau cuman gue cewek sendiri bahaya gak sih? Ya enggak lah, tenang aja, siapapun yang deketin lu bakal kita kebiri. Kebiri? Bos, peraturan dari mana itu bos? Bos? Oh ya, siapa bosnya ya? Iya gua. Hah? Sabar, ini kalian lebih maco, lebih besar dari dia. Kenapa malah jadi anak buah dia sih? Ya itu karena nggak ada siapapun yang bisa ngalahin gua di sini. Gimana kalau lawan gue? Silahkan, lu boleh mukul duluan kok. Seriusan nih? Lah makasih. Weh bos, udah bangun weh. Gua kalah sama cewek itu. Please nikahin gua please. Ih, apa-apaan lu mau gue tonjok lagi biar sadar otak lu? Ini kenapa semua orang pada ngeliatin gua sih? Ya lu lihat aja di belakang lu. Lu mau kuliah apa mau tawuran? Tawuran? Kalian ngapain ikutin gua ke kampus? Ini perintah bos, katanya kita harus lindungi calon istrinya. Calon istri? Ini dosen baru yang bakal gantiin saya ngajar, silahkan. Baron? Lu kenapa ya anjir? Emang lu kenal sama dosen barunya? Dia itu anak gua anjrit. Hah? Anak? Anak dari mana? Aduh, gimana ya gue jelasinnya? Nggak tahu dah, pokoknya dia itu anak gua. Ya, yang namanya Pian tolong jawab pertanyaan saya ya. Weh, dia nanya apa weh? Ya mana gue tahu, lu kira gue merhatiin? Oke, karena Pian gak bisa jawab, jadi besok kita sekelas kuis ya. Ya, Pian nih. Anjir, dipanyain gua dong. Weh, kok lu nggak ngasih tau gua sih lu jadi dosen di kampus gua? Maaf, Anda ada perlu apa ya sama saya? Oh, mau pura-pura nggak kenal? Boleh, lihat aja lu nanti. Mami, kita makan apa hari ini? Tanah, noh, gali sendiri di halaman. Loh, kok listrik di kamar gue mati sih? Nggak tahu, mungkin mami lupa bayar listrik. Lu kenapa ya anjir hari ini marah mulu? Ya menurut lu aja, tiba-tiba jadi dosen di kampus gua terus belaga nggak kenal lagi. Iya bagus dong kalau gak ada yang tahu kita kenal. Bagus kenapa? Emangnya lu nggak mau tahu bocoran soal kuis besok? Ya udah, langsung siram aja badannya pakai bensin. Gue yang nyalain apinya boleh kan? Lihat noh, celana lu udah basah gara-gara gue siramin bensin. Jangan teriak ego, nanti kalau ketahuan gimana? Iya nggak mungkin lah, orang ini gudang rahasia bapak gue. Kenapa lu diem aja? Takut? Ya kalian berlima lawan gua satu orang, ya pasti gua kalah lah. Jadi ya mending gua duduk cakep aja di sini nunggu kematian gua. Lagian gua juga udah muak lihat muka-muka menajiskan kalian ini. Mulut lu sampah banget ya, jangan sampai gua. Udah, langsung nyalain aja apinya. Buang energi kalau ngeladenin dia. Ladies, bapak ini pengen ngomong sama kalian nih. Loh, Eden kok bisa di sini? Ya jelas karena gelang ini dong. Gelang ini ada GPS-nya. Mampus lo cabe-cabean. Sini gue bantu lepasin. Angkat tangan kalian semua dan ikut saya ke kantor polisi sekarang juga. Jangan ada yang bergerak. Nih, borgolnya udah gue lepasin. Anjrit lu ya, lama banget lu datangnya. Kok tadi gue sampai beneran dibakar hidup-hidup gimana? Loh, emangnya lu tahu gue bakal datang? Ya iyalah, dari awal lu ngebuat gue hidup kan. Emang tujuan lu tuh mau balas dendam ke mereka kan? Iya. Kok lu bisa tahu sih? Tapi gue juga pengen ngisengin lu. Apa? Tamat. Berisik. Kok ada selimut sih di sini? Perasaan tadi pas gue tidur nggak ada deh. Ja, kenapa kita harus sembunyi begini sih? Lah, lu nggak denger tadi? Dia bilang punya 5 kakak tuh kebanyakan. Oh iya, sekarang kan gue udah gak punya pacar lagi. Berarti gak ada yang ngantar jemput gue ke sekolah dong. Semoga busway hari ini sepi. Wih, tumben banget pak, hari ini busway sepi, gak ada orang. Oh, tapi bus ini emang sengaja disewa khusus buat antar jemput non doang. Hehe, kalau emang cuman buat saya, kenapa masih ada 5 cowok-cowok tuh di belakang sana? Loh, mereka berlima? Pak, tolong buruan ya, saya hampir telat kampus nih. Oh iya, hari ini kantin jual susu pisang kan ya. Pokoknya gimana pun caranya gue harus dapetin tuh susu pisang. Gabi, gue mau ke kantin nih beli susu pisang. Lu mau nitip apa gitu nggak? Bukannya lu tadi udah titip orang yang buat beli tuh susu pisang? Hah? Kapan? Lu halu ya? Mana mungkin cuy ada orang mau gantiin gue rebutan beli susu pisang. Lah, itu terus yang di meja lo apaan, Cok? Susuku Daniel. Kok? Semoga jarak gue sama jodoh gue deket.
88 kilometer. Ini artinya dia masih satu kota dong sama gue. Yes. Tumben, kok pagi-pagi sekolah udah serame ini sih? Ih, itu Yan, pada ketemu jodohnya masing-masing di sekolah. Ih, enak banget. Jodoh gue sih udah fix bukan sekolah di sini ya. Ya, gue juga. Lu tahu nggak jarak gue sama jodoh gue? 16.000 kilometer, cuy. Itu mah udah fix di luar negeri, cuy. Jauh banget. Kenapa ya? Tiap kali gue pergi, jarak gue sama jodoh gue tuh makin jauh aja. Ya, mana gue tahu. Belum saatnya kali lu ketemu dia. Anak-anak, semuanya siap-siap di depan bus ya. Emangnya kita mau kemana, cuy? Lah, lu nggak denger? Papanya si Puput meninggal, cuy. Makanya kita mau ke kuburan sekarang. Udah sampai ya. Jodoh gue lagi di dekat sini. Anak-anak, jangan ada yang berkeliaran di kuburan ya. Duh, kenapa ya? Semakin gue jalan ke arah kuburan, makin deket jarak gue sama jodoh gue. Pah, capek banget lo jomblo terus. Pah, boleh nggak sih aku sekolah di sekolah khusus cowok aja? Iya boleh dong, kan semua sekolah di negara ini papa yang punya. Oke, kalau gitu aku request ya sekolah yang isinya cogan semua. Kalau nggak cogan aku nggak mau. Tapi kan kamu harus tahu di sekolah khusus cowok tuh. Udah langsung masukin aja. Aku sibuk mau pergi mulai. Tunggu dulu Yan, ini penting. Duh, nggak sabar banget gue sekolah di sekolah khusus cowok. Pasti nanti pada kaget. Kok ada cewek sih di sini? Dan gue pasti bakal jadi yang tercantik. Karena kan nggak ada saingannya. Weh, itu kok ada cewek pakai seragam sekolah kita sih? Apaan sih Aldo? Masih pagi, nggak usah halu deh lu. Tapi beneran, woi tuh, lihat tuh. Duh, kenapa sih sekolah khusus cowok bawa pesing begini? Ya, karena nggak ada cewek, jadi kita bisa bebas kencing sembarangan. Hah? Emangnya iya? Ya enggak lah, ini tuh bau kencingnya si Mini, kucing sekolah kita. Beneran, gue nggak bohong. Oke anak-anak, hari ini kita belajar masak ya, supaya kalian bisa jadi suami idaman di masa depan. Kelas masak, kelas favorit gue nih. Tapi kok ini muka cowok-cowok pada pucat semua sih? Yuk silahkan kalian pilih kelompok kalian sendiri. Satu kelompok terdiri dari 2 orang ya. Ini kenapa kalian semua pada ngeliatin gue? Pian lu sama gue dong, gue gak bisa masak. Enak aja gue yang sama si Pian. Weh, gue sebangkunya, jadi harusnya gue dong yang sekelompok sama dia. Waduh, sabar. Daripada gue yang cantik ini diperebutin, mending gue langsung ngajarin kalian cara masak seblak, gampang banget. Tinggal siapin Kanzler single sosis mini, Kanzler single bakso, mie instan pedas kerupuk dan kencur. Terus tumis aja kencurnya sampai harum pakai minyak mie instan. Terus tambahin air dan masukin semua bumbu mie instan pedas. Nah, lalu masukin kerupuk sampai empuk dan masukin mie-nya. Terakhir kita masukin bakso sama sosisnya dan jadi deh. Mari kita coba. Asli ini enak banget weh. Apalagi dipakein Kanzler singles bakso pertama di Indonesia yang udah bisa langsung dimakan. Bener-bener bakso terenak yang pernah ada, full berdaging. Kalau sosisnya memang udah terkenal viral gara-gara berdaging banget. Dimakan langsung udah enak, dibikin topping seblak makin enak. 5 menit kelar dengan cuma 5 bahan. Kok ada perempuan sih di kelas ini? Siapa yang bolehin dia masuk ke sekolah ini? Usir dia sekarang juga. Ya kok diusir sih bu? Dia kan lebih jago ngajar masak. Pokoknya usir dia sekarang juga. Ibu benci sama murid perempuan. Oh ya? Emangnya ibu yakin mengusir saya? Ibu nggak tahu kalau saya ini tuh Mandi di kapal bareng Ayang Cek. Jadi guys, tanggal 6 Oktober kemarin kita sampai di Labuan Bajo. Dan rencananya tuh kita bakal nginap di kapal selama 3 hari 2 malam. Nah, jadi buat ke kapalnya itu kita harus naik boat kecil kayak gini dulu. Dan pas sampai kita langsung dikasih welcome drink, jus semangka. Nah, ini tour guide-nya sambil ngejelasin trip selanjutnya. Waduh, John, harta karunmu tuh pakai acara jatuh segala. Oke guys, jadi ini kamarnya dan ada private, apa sih namanya ini, toilet gitu ya. Udah ada sampo sabun. Tapi yang paling bikin John mau sama kamar ini tuh bathtubnya. Dan di sudut lain kita bisa duduk-duduk cantik gitu kan. Nih kalian lihat nih si manusia udang malah ngejilat. Terus ini aku video ala-ala ya, biasa lah ya cewek. Kalau si John mah jalan aja, bye. Terus yang bikin kaget kapal ini ada bendera One Piece anjir. Karena kita berdua ini suka nonton One Piece, jadi ya boleh lah video-video dikit ya gak. Nah sekarang kita itu lagi OTW mau ke Pulau Kelor. Aku sambilan minum Sprite ya guys, karena cuaca yang sangat panas. Dan ini manusia udang tiba-tiba minta diinjak karena katanya badannya nggak enak gitu kan. Hayo siapa yang suka nginjak abangnya atau bapaknya atau siapa gitu, asalkan jangan orang yang nggak dikenal ya guys. Oh iya, aku lupa record perjalanan buat naik ke puncaknya ini. Kalian tapi bisa lihat deh, itu si John berkeringat dan ini viewnya. Nah kalau ini foto aku berdua sama si manusia udang. Kalian bisa lihat nih jalan turunnya. Tadi itu naiknya kayak gitu tuh, lihat tuh di belakang aku. Panas banget. Tapi emang Labuan Bajo view-nya cakep banget sih guys. Nah karena sudah turun dari puncaknya ya, akhirnya kita pulang dan makan karena sangat kelaparan. Oh ya, aku tuh ikut open trip guys, jadi aku bisa ketemu orang baru yang nggak dikenal. Dan ini kita lagi siap-siap mau snorkeling. Aduh, yang bikin aku sedih tuh ya, aku kira aku udah merekam video bawah laut yang sangat-sangat jelas. Ternyata nggak blur karena aku pakai waterproof. Terus habis itu kita lanjut ke Strawberry Stone. Oh iya,
buat yang nanyain si Ayang kemana, ya sakit lagi bobok di kamar. Dan pas kita mau balik ke kapal lagi ada bintang laut warna biru dan kurus banget. Itu pasti jarang makan dia. Nah itu dulu untuk hari ini. Day 2-nya nyusul besok ya. Pilih membakar atau dibakar? Mami, apaan nih maksudnya? Oh, pilih dibakar aja Yan, soalnya banyak banget yang pilih itu. Mami kira aku bodoh. Kalau aku pilih dibakar, ya aku pasti mati terbakar lah. Tunggu dulu Pian. Mami mau kamu pilih dibakar, cepetan. Too bad, aku udah milih membakar ini. Aduh ini badan gua kenapa tiba-tiba? Lah, lu langsung jadi tengkorak dong. Ya udah, karma. Siapa suruh lu bunuh mak gua? Pian, jelasin ke papa apa-apaan ini. Ini tengkorak siapa yang ada di lantai? Iya, tengkorak selingkuhan lu lah. Siapa lagi? Apa? Berani-beraninya ya kamu? Berisik, udah selingkuh, harta mak gue diambil lagi, mampus lu mati kau sampah. Oke, sekarang gue punya kekuatan buat ngebakar orang lain hidup-hidup. Gue yakin gak bakal ada yang macem-macem lagi nih sama gue. Permisi dek, nenek boleh duduk di situ? Oh, boleh nek, silahkan. Terima kasih, tapi kena lu. Dompet lu udah gua copet. Itu dompet saya ambil aja nek, lagian gak ada isinya juga kok. Apa? Kalau gitu serahkan kalung yang kamu pakai itu sekarang juga. Anjir, apa gua bakar aja nih nenek? Cepet buruan kasih kalung emas itu ke gua sekarang juga. Tapi ini cuma besi nek, ini bukan emas. What? Kenapa kamu miskin banget sih jadi orang, hah? Kasian. Kurang ajar lu ya nek, harta gue tuh semuanya hilang gara-gara diambil bapak gue sama selingkuhannya. Aduh nek, kok lu malah jadi nangis sih? Gue gak ada waktu nih buat ngurusin lu, gue bentar lagi masuk sekolah. Ya abis nenek tahu cu, rasa ditinggal sendirian tuh sedih banget. Ya udah nenek mau duit kan nih, bentar saya ambilin dulu duit. Nenek, kok nenek bisa sampai di sini sih, jauh banget. Lo kan nenek ini nenek lu. Tapi kenapa nenek lu perampok? Kan lu orang kaya banget ya. Oh enggak Yan, dia ini emang suka cosplay jadi perampok gitu, tapi nggak ngerampok beneran. Terus itu pistol, kenapa dia bisa punya pistol? Tapi ini pistol mainan Yan, emang lu nggak tahu? Makanya lain kali nenek lu tuh dijaga. Tadi gue juga baru